Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36 harus sama-sama bergerak cepat. Kak Hana kenapa? Tanya Zoya begitu melihat Hana yang berlari ke arahnya dan Galvin. Hana terlihat ketakutan sekali dan wajahnya memucat. Galvin sangat mengkhawatirkan Hana, tapi dia tidak bisa bebas bertanya begitu saja. Karena saat ini dia berpenampilan seperti perempuan. Aku melihat ada mayat di ruang bawah tanah. Hana mengatakannya dengan terbata-bata. Badannya mengigil karena begitu mengerikan membayangkan mayat yang telah dia lihat tadi. Apa, mayat? Galvin terpaksa bersuara. Membuat Hana kaget, ternyata wanita berdaster yang berdiri di samping Zoya itu seorang pria. Jangan takut, dia itu sepupu aku, Kak Galvin. Dia rela berpenampilan seperti itu demi Kak Dara. Zoya mencoba meyakinkan Hana. Ponsel Galvin bergetar, rupanya ada pesan dari Morgan. Kamu benar, Justin itu Samuel, Dara adalah Hana. Lebih baik kamu bawa Hana pergi sekarang juga lewat halaman belakang. Biar aku yang mengelabui mereka. Apa di sekitar sini ada kamera CCTV? Tanya Galvin pada Hana, kemudian dia memperhatikan ke sekeliling rumah bagian belakang itu. Tidak ada, jawab Hana, dia masih shock dengan apa yang dia lihat tadi. Galvin harus bergerak cepat. Dia terpaksa membuka daster panjangnya. Kebetulan dia memang memakai pakaian lelaki di dalamnya. Dan membuka rambut palsu, dia meraih tangan Hana, memegang erat tangannya. Ayo kita pergi dari sini. Hana terdiam menatap Galvin. Melihat bagaimana usaha Galvin untuk menemuinya. Sampai dia rela berada dalam bahaya demi dirinya. Dan juga sampai meruntuhkan harga dirinya menyamar menjadi seorang perempuan. Apakah mungkin benar kalau pria ini adalah suaminya? Zoya tidak bisa meninggalkan Morgan sendirian. Kalian pergi saja diam-diam melewati halaman belakang rumah. Aku harus membantu Kak Morgan. Galvin sangat mengkhawatirkan Zoya. Kamu ikut saja, biar nanti Kak Galvin balik lagi untuk membantu Morgan. Gak ada waktu Kak, kita harus sama-sama bergerak cepat. Biar aku dan Kak Morgan mengelabui mereka. Agar tidak ada yang tahu Kak Hana pergi dari rumah. Setelah berkata begitu Zoya segera meninggalkan Galvin dan Hana. Galvin berada di posisi serba salah. Tapi inilah salah satunya cara untuk membawa Hana pergi dari rumah sebelum Samuel datang. Dia tidak ingin menggagalkan usaha Morgan dan Zoya yang telah membantunya. Galvin segera berlari membawa Hana pergi ke halaman belakang. Namun sayangnya ternyata mereka kepergok oleh 3 bodyguard yang lagi berjaga di belakang rumah. Apalagi sekarang Galvin sudah berpenampilan seperti laki-laki. Hei, mau kau bawa kemana Nona Hana? Bentak salah satu dari mereka. Bodyguard yang berkepala botak. Dia mau mencoba menghubungi kepala bodyguard dengan walkie-talkie. Beruntung Galvin langsung menendang tangannya sehingga walkie-talkie itu jatuh ke lantai.
Galvin menginjaknya sampai hancur. Kemudian dia menatap Hana. Kamu diam di sini, biar aku yang hajar mereka. Para bodyguard langsung berlarian untuk menghajar Galvin, sehingga terjadi perkelahian 1 lawan 3. Galvin sangat kewalahan menghadapi 3 bodyguard, sampai salah satu dari mereka berhasil memukul wajah dan perutnya. Hana mencoba menelpon polisi di Jerman. Halo, you are a police inspector, I guess. Terdengar suara seorang polisi pria di sana. Yes, I am. What is the problem? Can I have your name? My name is M. Hana. There has been a murder in the area of Kreuzberg, number 123, the city of Berlin. Hana menutup panggilan telepon. Begitu melihat ada salah satu bodyguard yang akan memukul kepala Galvin di belakang. Handphone Hana terjatuh, dia berlari untuk menolong Galvin, menendang pria itu sampai jatuh tersungkur. Dia baru sadar ternyata dia juga bisa berkelahi, sehingga Hana ikut bergabung dengan Galvin untuk menghajar ketiga bodyguard itu. Ini terlalu berbahaya, biar aku saja yang menghajar mereka. Galvin tidak mengizinkan Hana berkelahi. Namun Hana tidak menggubrisnya. Saat itu Hana dan Galvin saling membelakangi dengan posisi punggung mereka yang saling menempel. Lalu menyerang lagi para bodyguard itu. Galvin melawan 2 bodyguard, sementara Hana melawan 1 bodyguard. Sehingga akhirnya Galvin dan Hana berhasil melumpuhkan mereka, mengikat mereka bertiga di bawah pohon. Akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka. Galvin dan Hana tanpa sadar saling high five. Hana langsung melepaskan tangan Galvin. Dia sangat grogi ketika pria itu menatapnya. Lebih baik kita harus segera menolong Morgan dan Zoya. Mereka pasti lagi mengelabui kelima bodyguard di depan. Ucap Galvin pada Hana. Galvin melihat ada sebuah mobil berwarna hitam di sana. Sepertinya mobil itu adalah mobil milik salah satu di antara ketiga bodyguard itu. Galvin meraba-raba setiap saku celana dan kemeja mereka bertiga, membuat mereka kegelian. Akhirnya dia menemukan kunci mobil di saku celana bodyguard yang berkepala botak itu. Galvin mengusap kepala bodyguard yang botak itu. Mas bro, aku pinjam dulu mobilnya, nanti cari saja Galvin Bastian Adelardo buat ganti rugi. Aku bayar 3 kali lipat. Faktanya mana mau dia datang menemui Galvin, yang ada nanti Galvin melaporkannya ke polisi. Galvin menarik tangan Hana, membawanya masuk ke dalam mobil. Mereka harus menjemput Morgan dan Zoya. Sementara itu kelima bodyguard yang berjaga di halaman depan rumah Samuel. Mereka tidak tahu dengan apa yang terjadi di belakang rumah. Karena mereka sibuk memisahkan Zoya dan Morgan yang tiba-tiba bertengkar. Dasar cewek gatel, ternyata kamu sudah merebut pacar aku. Zoya mengatakannya dengan emosi. Lah salahkan kamu yang gak bisa menjaga pacar kamu. Morgan berkata dengan nada seperti seorang wanita. Dia harus berakting secara gratis hari ini. Para bodyguard terus berusaha memisahkan mereka yang saling menjewer dan menjambak. Untung Zoya menjambak rambut palsu Morgan dengan pelan.
Jangan berantem di sini, sebentar lagi tuan kami akan segera pulang. Kalian bawa pergi juga wanita yang bernama Tina itu, kemana dia? Kepala bodyguard menjadi curiga karena Galvin tidak ikut keluar bersama Zoya. Terlihat dua bodyguard masuk ke dalam untuk mencari Galvin, membuat Morgan dan Zoya deg-degan takut ketahuan. Morgan dan Zoya masih pura-pura bertengkar dan saling berbisik. Kamu tahu kan kelemahan lelaki? Bisik Morgan. Dia pura-pura menjambak rambut Zoya. Zoya menggelengkan kepala, dia tidak mengerti dengan ucapan Morgan. Gak tahu, anu. Morgan malu mengatakannya, anu apa? Yang semalam kamu lihat itu, yang mungkin gak bisa kamu lupakan. Wajah Zoya memerah begitu mendengar ucapan Morgan. Jangan membayangkannya sekarang, kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo kita hajar mereka. Morgan memeluk Zoya dari belakang. Memeluk erat perutnya lalu mengangkat tubuh Zoya. Sambil berputar dengan pelan, lalu Zoya menendang dengan sangat keras satu persatu ketiga bodyguard. Yang dari tadi berusaha memisahkan mereka. Tepat sasaran, mengenai Johnny mereka. Arg! Ketiga bodyguard itu mengerang merasakan linu di bagian area benda pusakanya. Membuat wajah mereka memucat dan tubuh mereka tak berdaya. Suara rintihan mereka terdengar oleh dua bodyguard yang baru masuk ke dalam untuk mencari Galvin. Morgan melempar rambut palsu yang dia pakai. Dia meraih tangan Zoya, membawanya berlari. Ayo cepat kita pergi, kedua bodyguard segera mengejar mereka. Hei tunggu, brengsek. Beruntung mobil yang dikendarai Galvin dan Hana berhenti tepat di depan mereka. Cepat masuk, suruh Galvin pada Morgan dan Zoya. Mereka segera masuk ke dalam, di kursi jajaran kedua. Begitu pintu tertutup, kedua bodyguard menyerang mobil mereka dengan memecahkan kaca mobil. Zoya hanya bisa menjerit, hampir saja pecahan kaca mengenai dirinya. Beruntung Morgan menarik Zoya ke pangkuannya. Galvin segera menjalankan mobilnya kembali dengan kecepatan tinggi. Dia harus segera sampai ke bandara karena telah menyuruh pilot pribadinya untuk mempersiapkan pesawat miliknya. Mereka harus pulang ke Indonesia hari ini juga. Zoya, kamu gak apa-apa kan? Tanya Hana, dia takut Zoya terluka. Zoya melepaskan diri dari Morgan. Mereka berdua menjadi salah tingkah. Aku gak apa-apa kak. Jawab Zoya, entah mengapa dia menjadi deg-degan saat berada di pelukan Morgan. Morgan memperhatikan Galvin yang sudah berpenampilan selayaknya laki-laki. Dan make up juga sudah tak terlihat lagi di wajahnya. Sementara dia masih memakai rok mini. Wah curang lu, masa gue masih berpenampilan seperti ini? Protesnya, Hana dan Zoya menahan tawa memperhatikan penampilan Morgan. Ya gak apa-apa, jadikan gue serasa pangeran dikelilingi 3 bidadari cantik. Galvin terkekeh. Dia masih fokus menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Mobil yang dikendarai Galvin tidak sengaja berpapasan dengan mobil yang ditumpangi Samuel.
Samuel terkejut saat melihat Hana dan Galvin berada di dalam mobil itu. "Cepat kejar mereka," suruh Samuel kepada supirnya. Samuel sangat marah karena Galvin berhasil membawa pergi kekasihnya itu. Sang supir membalikkan arah, mengejar mobil Galvin, lalu menubruk bagian samping mobil yang kendarai Galvin. "Ada apa ini?" Hana menoleh ke samping, begitu juga Morgan dan Zoya. Mereka terkejut saat melihat ada Samuel di dalam mobil sana. Galvin berusaha bersikap tenang. Dia menurunkan kecepatan mobilnya, sehingga kini mobil Samuel ada di depannya. Lalu menaikkan kecepatan mobilnya kembali. Mobil Galvin menabrak mobil Samuel dengan begitu keras, sampai mobil itu oleng dan berputar tak beraturan, lalu menabrak trotoar. Arg! Samuel dan supirnya terluka. Samuel dengan terlatih-tatih keluar dari mobil. Breng! Samuel menatap mobil Galvin yang melaju semakin menjauh dari jangkauannya. "Awas kamu, Galvin. Akan aku bunuh kamu. Berani sekali kamu membawa Hana diriku." Samuel terus berteriak dengan penuh amarah seperti kerasukan setan. Ponsel Samuel bergetar. Rupanya ada telepon dari kepala bodyguard. Samuel langsung memaki-makinya. "Dasar bodoh, gak becus kalian semua. Aku sekarang kehilangan Hana." Kepala bodyguard memotong perkataan Samuel. "Gawat tuan, ada polisi menggeledah rumah. Bahkan mereka sekarang menggeledah ruang bawah tanah." Breng! Samuel merasa hancur hidupnya karena kini dia telah menjadi buronan internasional. Semua bodyguardnya pasti telah tertangkap polisi. Samuel terpaksa harus bersembunyi agar tidak ada satu polisi pun yang dapat menangkapnya. Dia harus segera pergi ke Indonesia. Samuel memiliki ambisi yang tinggi. Tidak ada yang boleh memiliki Hana selain dirinya. Dia memilih lebih baik Hana mati di tangannya daripada Hana harus hidup menjadi milik orang lain. Apalagi orang itu Galvin. Samuel menitikan air matanya. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menjadi kekasih yang baik untuk Hana. Dia tidak pernah bersikap kasar padanya apalagi menyakitinya. Perlakuannya dan perkataannya begitu lembut pada Hana. "Tega sekali kamu mengkhianati aku, Hana. Kamu telah menyakitiku, padahal aku sudah mencintai kamu dan membiarkan kamu hidup. Kalau tahu begini, seharusnya waktu itu aku membunuh kamu." Samuel menghapus air matanya yang mengalir. Masih teringat jelas semua kenangan dia bersama Hana sebelum Hana masuk ke dalam kehidupan Galvin. Dulu setelah tragedi kebakaran rumah, perusahaan Tuan Edward disita karena memiliki hutang yang begitu besar. Membuat Hana dan Anya menjalani hidup yang penuh kesusahan. Samuel hanya bisa memantau mereka dari kejauhan. Dia masih bertanya-tanya ke dirinya sendiri apakah dia harus membunuh mereka atau tidak. Namun terlintas di benaknya untuk membalaskan dendam Mita pada Galvin. Apalagi dia tahu Hana adalah cinta pertamanya Galvin. Makanya dia berusaha menjadi orang yang terlihat baik dan ramah pada Hana.
Hana saat itu baru masuk kuliah sambil bekerja. Dia harus memikirkan biaya hidup sehari-hari dia dan adiknya, termasuk biasa sekolah Anya. Hana kuliah karena mendapatkan beasiswa. Samuel sengaja pindah ke universitas yang sama dengan Hana. Namun sayangnya tak bisa membuat Hana tertarik padanya. Padahal dia beberapa kali menyapa Hana. Samuel berpura-pura menjadi pelanggan di kafe tempat Hana bekerja. Sampai mereka sering bertemu. Bahkan Samuel sering menawarkan tumpangan pada Hana. Tapi Hana mencoba menolaknya beberapa kali. Kemudian Samuel menyuruh seseorang untuk berbuat masalah pada Hana. Sampai orang itu memaki-maki Hana karena bajunya basah. Padahal dia yang menabrakkan diri pada Hana yang sedang membawa satu gelas minuman di atas nampan. Hampir saja Hana dipecat gara-gara orang itu. Beruntung Samuel menolongnya. Dia membela Hana kalau dia melihat sendiri bahwa Hana tidak bersalah. Dari situlah Hana dekat dengan Samuel. Dan Samuel selalu ada untuk Hana. Bahkan saat Hana tidak sanggup membayar biaya kontrakan, Samuel menyuruh Hana tinggal di salah satu rumah miliknya. Karena Samuel memiliki lebih dari satu rumah, belum lagi apartemen. Bersambung.